kami dari perwakilan kelompok. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Margi Fahri Ramadan dari perwakilan kelompok 1. Izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai monitoring efek obat. Next. Ya, jadi di sini ada nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama itu ada Aisyah Ningrum, Amelia Cynthia Pasaribu, dan ada saya sendiri Margi Fahri Ramadan. Lalu ya, langsung aja saya bisa baca kok. Langsung oke, Pak. soalnya. Oke, langsung. Di sini yang ada kasus pertama. Oke. Soal berikutnya apa? Langsung jawabannya, Pak. Sebentar, ini diskusinya ini atau yang herbal ya? Yang mohon maaf Pak, kalau di hari ini materinya mengenai monitoring farmakologi. Bukan yang herbal ya? Iya, bukan Pak. Kalau nggak salah herbal itu hari obat Jumat. Tradisional hari Kamis, Pak. Kamis besok ya? Iya. Oke. Oke, boleh lihat slide selanjutnya? Oke, ya. Silakan dibacakan kasusnya, nggak apa-apa. Ya. Kasusnya dibaca dulu nggak apa-apa kan Pak? Oke. Baik, di sini ada kasus yang pertama. Jadi seorang pria berumur 50 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita diabetes mellitus tipe 2. Gula darah pasien tersebut adalah 400 mg per DL. Pasien tersebut diberi obat metmorfin dan sulfonylurea. Karena gula darah pasien tersebut belum turun, dokter menambahkan suntikan insulin untuk membantu dalam menurunkan gula darah. Namun karena belum sempat makan, tiba-tiba pasien tersebut mendadak mengeluh lemas, berkeringat dingin, dan berdebar. Ketika diperiksa, gula darahnya menjadi 50 mg per DL. Kemudian perawat memberikan roti dan teh hangat untuk dikonsumsi dan keluhan tersebut semakin berkurang. Next. Ya, jadi berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diberikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa? Yang pertama ini ada tadi metmorfin ini, dia itu termasuk obat diabetes, tergolong obat keras, dan termasuk dalam kelompok biguanid. Lalu yang kedua ini ada sulfonylurea, termasuk obat diabetes juga, termasuk dalam golongan obat keras. Sulfonylurea ini tergolong dari antidiabetik oral. Yang ketiga itu ada insulin termasuk dalam obat diabetes. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pemberian obat tersebut pada pasien diabetes? Untuk metmorfin ini bentuknya itu tablet, untuk pemberiannya itu oral. Lalu yang kedua ini ada sulfonylurea, bentuknya juga sama, bentuknya kapsul. Untuk pemberiannya itu masih sama yaitu oral. Lalu yang terakhir ini ada insulin. Insulin ini injeksi subkutan atau suntik. Next. Oke, pertanyaan yang ketiga ini berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat tersebut? Untuk metmorfin ini dosis awalnya 500 mg 1-3 kali sehari dengan durasi kerja 6-8 jam. Lalu dosis maksimumnya yaitu 3000 mg per hari dengan durasi kerja 6-8 jam. Yang kedua ini ada sulfonylurea. Dosis awal glibenclamid adalah 2,5-5 mg per hari dengan durasi kerja 12-24 jam. Dosis maksimal dari sulfonylurea ini 15 mg per hari dengan durasi kerja 12-24 jam. Lalu insulin ini 10 unit per hari disuntikan 30 menit sebelum makan. Next. Ya, pertanyaan yang keempat, apa kemungkinan efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaannya? Untuk metmorfin ini efek samping dari penggunaan metmorfin relatif aman, yaitu nausea dan kembung. Dapat memberikan efek samping mual. Untuk sulfonylurea ini efek samping dari penggunaannya adalah meningkatkan berat badan, hipoglikemia, meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas, dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat badan yang normal atau kurang. Namun masih diperbolehkan kepada pasien dengan berat badan yang lebih.
Lalu untuk insulin ini, efek samping utama terapi insulin adalah terjadinya hipoglikemia. Penata laksanaan hipoglikemia dapat dilihat dalam bab komplikasi akut diabetes mellitus. Reaksi imunologi terhadap insulin yang dapat menimbulkan alergi insulin atau resistensi insulin. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa kontradiksi obat yang diberikan? Untuk yang pertama ini ada metformin pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal atau anuria, dan pasien dengan kecenderungan hipoksia jaringan atau misalnya pasien dengan penyakit cerebrokardiovaskular. Yang B ini sulfonylurea, hindari penggunaan sulfonylurea pada ketoasidosis atau komplikasi diabetes mellitus yang ditandai dengan tingginya kadar keton di dalam tubuh. Dengan atau tanpa koma, hipersensitivitas dan hindari penggunaan pada wanita hamil. Next yaitu insulin. Sedapat mungkin hindari penggunaan insulin pada pasien keadaan hipoglikemia dan pasien dengan riwayat hipersensitivitas. Ya, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus yang pertama. Dilanjut ke kelompok yang lain atau bagaimana? Kasusnya, sebentar, saya kira ini total kelompoknya ada berapa? Izin menjawab, Bapak, kelompoknya ada 5. 5, berarti soalnya cuma 4 ya? Betul ya? Halo? Untuk soalnya ada 6, terus satu soalnya itu bercabang. Boleh lihat ya di share coba yang tadi. Kenapa Bapak putus-putus suaranya? Coba tolong di share screen yang tadi, yang barusan di presentasi. Ya, oke Pak, sebentar. Terus lanjut. Terus selanjutnya, slide selanjutnya. Terus saya pengen lihat sampai selesai aja. Oke. Ya udah, nanti yang nomor 2 kasus nomor kelompok 2 ya, sampai 4 ya. Nanti 5 dan 6 diundi ya. Kita bisa bahas dulu berarti yang nomor kelompok pertama, yang tadi nomor 1. Bisa di-share lagi tadi. Ya, kita mulai dari yang pertama. Ya, jadi sebentar, kasus dulu. Jadi untuk kasus ini, itu ada pria 50 tahun terkena diabetes tipe 2, berarti kan tipe 2, jadi dia ada masalah di gangguan sekresi insulin dan juga di gangguan yang menerima insulinnya, organnya, misalnya di jaringan otot, jaringan lemak, jaringan liver gitu, ada 3 itu. Nah, gula darahnya 450, berarti artinya ini gula darahnya tinggi, hiperglikemia istilahnya.
Nah, ini pasiennya sudah dapat metformin dan sulfonylurea. Nah, tapi gula darahnya belum turun. Nah, kemudian ditambahkan dengan insulin untuk menurunkan gula darah. Suara saya kedengaran dengan jelas? Kalau nggak jelas, tolong dikabarin. Terdengar jelas, Pak. Ya, soalnya kadang sinyalnya suka error. Kemudian saya lanjut ya. Biasanya kalau misalnya gulanya itu belum turun, itu biasanya penyakit diabetesnya itu sudah terjadi cukup lama atau cukup kronis, mungkin lebih dari 5 tahun. Nah, makanya diberikan obat lain dengan insulin. Karena apa? Karena sekresi insulinnya itu sudah menurun, sehingga kita harus memberikan insulin bantuan dari luar supaya gula darahnya bisa turun. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah efek samping dari insulinnya itu. Efek samping dari insulin itu adalah hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu kadar gulanya dapat menurun secara drastis. Misalnya dalam hal ini sekitar 50 mg. Biasanya 50 mg itu sudah ada masalah. Kalau udah 30 itu biasanya pasiennya udah koma ya. Sudah koma gitu. Nah, biasanya hipoglikemi itu ditandai dengan beberapa gejala. Gejala yang terjadi stimulasi simpatis. Seperti apa? Seperti lemas, berkeringat dingin, atau berdebar, begitu. Nah, kemudian perawat memberikan roti dan teh hangat. Supaya apa? Karena roti dan teh hangat itu mengandung gula, mengandung glukosa. Sehingga harapannya nanti gula darahnya dari 50 itu menjadi normal. Dan ternyata memang benar. Setelah dikonsumsi, keluhannya tersebut semakin berkurang. Sehingga kalau dari sini, itu bisa kita ini bahwa pemberian insulin itu harus segera diberikan sebelum makan. Kalau misalnya ada jaraknya 30 menit atau 1 jam sebelum makan, maka dia sudah gulanya langsung turun dulu, tapi belum makan. Kalau makan kan gulanya jadi naik lagi gitu ya. Ya, silakan di slide selanjutnya. Nah, obatnya apa? Tujuan pemberiannya. Tujuan pemberian ya. Jadi kok tujuannya apa? Sepertinya sudah disampaikan di kuliah ya. Jadi metformin, sulfonylurea, insulin itu semuanya obat diabetes, bukan obat jantung kan, obat diabetes. Itu pasti. Nah, tujuannya adalah, ini dicatat ya, metformin adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Tuh. Sulfonylurea itu meningkatkan sekresi insulin. Sedangkan yang insulin itu adalah sebagai pengganti hormon insulin dari dalam tubuh. Substitusi, istilahnya seperti itu. Nah, obat metformin itu termasuk yang golongan biguanid, sulfonylurea itu namanya insulin sekretago. Nah, kalau golongan insulin ya insulin gitu. Bagaimana cara pemberiannya? Semuanya diberikan secara oral. Sedangkan yang insulin itu biasanya diinjeksikan subkutan. Kenapa? Karena kalau diberikan secara oral itu kerjanya insulinnya akan hancur ketika diserap, diabsorpsi oleh saluran cerna. Gitu ya. Selanjutnya, dosisnya awalnya biasanya 3 kali 500 mg untuk metformin. Sulfonylurea ya segitu 2 kali 2,5 mg.
atau 2 kali 5. Nah, insulin itu tergantung berat badannya. Biasanya kita pakai international unit. Jadi 0,5 international unit kali kilogram berat badan per harinya. Biasanya seperti itu. Dan diberikan itu jangan 30 menit sebelum makan, itu terlalu lama. Khawatirnya itu bisa menyebabkan hipoglikemi tadi, gula darahnya langsung menurun secara drastis. Biasanya diberikan 5 menit sebelum makan, atau sewaktu makan pun juga nggak apa-apa gitu. Untuk mengurangi hipoglikemi. Nanti ada jenis-jenis insulin, itu kita bisa pakai yang rapid, yang konsep kerjanya cepat. Jadi insulin itu dibagi, ada yang rapid, cepat, pendek, short acting, pendek, medium, itu menengah, long acting, itu panjang, ultra long, itu sangat panjang. Nah, long sama ultra long itu namanya insulin basal. Artinya insulin itu untuk maintenance apa ya, mempertahankan kadar insulin di tubuh dalam jumlah yang normal. Tapi untuk yang maintenance seharian. Untuk yang sisanya itu namanya insulin prepandial. Prepandial itu yang prandial itu makan, berarti sebelum makan. Nah, kalau pada kasus ini itu yang diberikan yang preprandial, yang pakai yang tadi yang rapid. Oke, lanjut. Efek samping, ya metformin ini termasuk yang aman. Paling kita nausea, kembung, tapi itu biasanya hanya bersifat sementara. Yang bahaya adalah sulfonylurea dan insulin. Sulfonylurea dan insulin itu dia menyebabkan hipoglikemi. Hipoglikemi itu menyebabkan tadi gula darahnya turun jadi 50, terus bisa bisa meninggal kalau orangnya gula darahnya terlalu rendah. Nah, sulfonylurea dan insulin itu dia bisa meningkatkan berat badan. Kalau yang metformin itu kebalikannya, metformin itu menurunkan berat badan, sehingga metformin bisa bagus pada pasien obesitas juga dengan diabetes. Sedangkan insulin dan sulfonylurea dia meningkatkan berat badan, jadi justru membuat obesitas. Nah, khusus insulin itu karena disuntik-suntik terus, itu jaringan lemak yang di perutnya itu kan tempat penyuntikannya itu biasanya akan rusak karena terkena insulin. Itu dinamakan lipodystrofi. Jadi jaringan lemaknya itu seperti hancur gitu. Jadi nanti orangnya kayak menggelember gitu perutnya. Nah, itu efek samping lain dari insulin. Selanjutnya apa lagi? Kontraindikasinya metformin biasanya dilakukan dengan kontraindikasi pada gangguan ginjal saja, bukan gangguan hati. Gangguan ginjal itu pun juga yang ginjal berat, stadium 3B. Biasanya kalau lajur filtrasi glomerulusnya kurang dari 30. Sulfonylurea itu dikontraindikasikan pada yang sudah pasien diabetes yang sudah lama gitu, karena dia sudah tidak ada insulinnya, jadi nggak bisa dipakai. Pada ketoasidosis juga bisa. Nah, insulin kontraindikasinya sebenarnya pada yang hipoglikemia. Nah, satu lagi yang sulfonylurea juga kontraindikasinya pada pasien yang hipoglikemia, yang kadar gula darahnya menurun. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ya, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Kelompok 2 silakan. Yang cepat ya, biar waktunya juga bisa cepat. Langsung gitu.
segera dipresentasikan yuk biar cepat. Baik, izin masuk Pak. Kasus 2 oleh kelompok 2. Kasus 2. Seorang pria berumur 45 tahun yang merupakan perokok berat datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan nyeri rendah hebat disertai dengan keringat dingin. Kemudian dokter UGD tersebut memberikan obat ISDN atau nitrat yang diberikan di bawah lidah dan aspirin, dan keluhan pasien tersebut menjadi sedikit berkurang. Karena pasien tersebut mempunyai riwayat hipertensi, derajat berat dan tekanan darah saat itu mencapai 160/100 mm air raksa. Maka dokter tersebut menambahkan obat captopril atau penghambat ACE dan bisoprolol atau pengikat beta pada pasien tersebut. Berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diberikannya, pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa? Yang pertama, isodin atau isosorbit dinitrat masuk ke dalam obat keras. Obat ini obat yang digunakan untuk mencegah dan meredakan angina atau nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Isosorbit dinitrat ini adalah golongan obat nitrat. Misalnya aspirin, juga termasuk obat keras, merupakan obat golongan antiinflamasi non-steroid yang bekerja untuk mencegah pembentukan prostaglandin melalui jalur COX-1 inhibitor dan mengatasi gejala penyakit atau simptomatik. Selanjutnya ada captopril, termasuk obat keras. Captopril masuk dalam golongan angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI yang memiliki aktivitas antihipertensi dan antineoplastik. Selanjutnya ada bisoprolol atau masuk ke golongan obat keras juga. Bisoprolol ini termasuk ke dalam golongan obat penghambat beta atau beta blocker sebagai antihipertensi. Bagaimana cara memberikan obat pada pasien tersebut? Yang pertama, ISDN atau nitrat. Cara pembeliannya dengan sublingual, yaitu dengan cara meletakkannya di bawah lidah dan dikonsumsi sebelum makan pada saat perut kosong. Yang kedua, aspirin. Diberikan dengan cara peroral atau dikonsumsi setelah makan. Selanjutnya, captopril diberikan secara peroral, dikonsumsi 1 jam sebelum makan saat lambung masih kosong. Selanjutnya ada bisoprolol, diberikan secara peroral, dapat dikonsumsi sebelum ataupun sudah makan. Yang ketiga, berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat tersebut? Yang pertama ada ISDN untuk dosis dewasa. Untuk pemberian sublingual pada kondisi angina pectoris, dosisnya yaitu 2,5 sampai 5 mg setiap 15 menit. Untuk kondisi gagal jantung, dapat berikan dosis 5 sampai 10 mg tiap 2 jam sekali bila diperlukan. Selanjutnya aspirin. Untuk kondisi demam atau nyeri, dosis awalnya itu 300 sampai 900 mg. Dosis tersebut dapat diulang setelah 4 sampai 6 jam jika dibutuhkan. Dosis maksimalnya yaitu 4000 mg per hari. Untuk kondisi stroke, angina pectoris atau dan serangan jantung. Untuk kondisi tersebut, untuk pencegahannya terjadinya kondisi tersebut, dosis yang dapat digunakan yaitu 150 sampai 300 mg. Untuk pencegahan penyakit kardiovaskular pada pasien dengan risiko tinggi. Untuk pencegahan jangka panjangnya, dosis yang digunakan dapat yaitu 75 sampai 150 mg sekali sehari. Untuk pencegahan jangka pendek, dosisnya yaitu 150 sampai 300 mg per hari. Kemudian ada captopril, hipertensi ringan sampai sedang, dosis awal 12,5 mg 2 kali sehari, dosis pemeliharaan 25 mg 2 kali sehari, yang dapat ditingkatkan selang 2-4 minggu. Dosis maksimum 50 mg 2 kali sehari. Hipertensi berat, dosis awal 12,5 mg 2 kali sehari,
Dosis dapat ditingkatkan bertahap menjadi maksimum 50 mg 3 kali sehari. Gagal jantung, dosis awalnya 6,25 mg atau 12,5 mg dapat meminimalkan efek hipotensi sementara. Dosis pemeliharaan 25 mg 2-3 kali dapat ditingkatkan bertahap dengan selang paling sedikit 2 minggu. Dosis maksimum 150 mg sehari. Ada bisoprolol. Untuk pasien dewasa, dosis awal bisoprolol berkisar antara 1,25 sampai 10 mg sekali sehari. Sementara itu, untuk terapi hipertensi, gunakan dosis 2,5 sampai 5 mg sebagai dosis awal, dosis maksimum hingga 20 mg per hari jika diperlukan. Selanjutnya, 4. Apa efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaan obat yang diberikan? ISDN nitrat, hipotensi, nyeri kepala, pusing, wajah merah, mulas, mual, muntah, hipersensitif, pingsan, palpitasi, jantung berdebar, edema perifer, takikardia. Aspirin, pendarahan lambung, stroke, sakit perut atau rasa panas dan terbakar di dada, muntah atau mual. Captopril, batuk kering, hiperkalemia, angioedema, pembengkakan di bawah kulit, pusing atau sensasi rasa melayang, pusing, tekanan darah rendah, nyeri dada, denyut jantung cepat atau jantung berdebar, bisoprolol, bradikardia, denyut jantung melambat, AV block, atrioventricular block, lemas, kejang otot, diare, sakit kepala, mual atau muntah, jari-jari terasa dingin. Yang 5, apa kontraindikasi obat yang diberikan? Yang pertama, ISD nitrat, riwayat alergi terhadap kandungan isosorbit di nitrat, pasien yang sedang menjalani terapi obat, golongan inhibitor PDE seperti sildenafil. Pasien yang sedang mendapatkan terapi kombinasi isosorbit di nitrat dengan riosiguat, obat guanylate, sikles simulator, terus kemudian ada captopril, hamil, terotogenik, menyusui, menurunkan fungsi ginjal bayi, stenosis arteri renalis bilateral, terus ada aspirin, Reye syndrome, infeksi virus varicella, influenza pada anak, pasien dengan gangguan lambung, gangguan perdarahan, gangguan ginjal, dan yang terakhir bisoprolol, bradikardia, kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat dari biasanya, dan yang terakhir ada asma. Izin Bapak, untuk kasus 2 segitu Pak. Assalamualaikum Bapak, izin melanjutkan presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Mohon maaf menggunakan 2 device karena speaker laptopnya rusak. Kasus 3, seorang pasien pria usia 50 tahun menderita TBC dirawat di rumah sakit. Pasien diberi obat-obatan tuberkulosis yaitu rimplavicin, INH, dan piraginamid dan etambutol. Next. Tujuan pemberian obat tersebut yaitu untuk mengatasi penyebab penyakit TBC. Obat rimplavicin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati beberapa penyakit akibat infeksi bakteri.
Obat ini termasuk golongan obat keras. Obat INH adalah obat antituberkulosis yang dikombinasikan dengan antibiotik untuk mengobati infeksi tuberkulosis, TB, termasuk golongan obat antibiotik. Yang ketiga, obat piraginamid adalah obat golongan antibiotik untuk menangani tuberkulosis. Dan yang terakhir adalah obat etambutol termasuk dalam golongan obat keras yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis paru. Next. Cara pemberian obat. Yang pertama, obat Sympavicin diberikan secara oral dengan bentuk sediaan kapsul. Yang kedua, obat Insoniage diberikan secara oral dengan bentuk sediaan tablet. Yang ketiga, obat piraginamid diberikan secara oral dengan bentuk sediaan tablet. Dan yang keempat, obat etambutol diberikan secara oral dengan bentuk sediaan tablet. Next. Dosis pemberian obatnya, pertama untuk rifampicin dalam dosis tunggal berat badan kurang dari 50 kilo adalah 450 mg. Untuk berat badan kurang lebih dari 50 kilo adalah 600 mg. Pasien dengan gangguan fungsi hati tidak lebih dari 5 gram per kilo berat BB. Dengan frekuensi 4 hari dan lama pemberian obat 6-12 bulan. INH atau isoniazid 5 mg per kilo per hari 4-6 mg per kilo berat badan per hari dengan berat badan 30 sampai 45 kilo dosis per hari 200 mg diberikan dalam dosis tunggal. Untuk pasien dengan BB 45 kurang dari 45 kilo dosis per hari 3 Baik, Bapak izin mengulang karena teman saya kelempar. Dosis pemberian obat Sympavicin dalam dosis tunggal dengan BB kurang dari 50 kg adalah 450 mg. Dengan BB lebih dari 50 kg adalah 600 mg pada pasien dengan gangguan fungsi hati tidak lebih dari 8 mg per kilogram berat badan. Dengan frekuensi 4 hari dan lama pemberian obat 6 sampai dengan 12 bulan. Yang kedua, Insoniage ada dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan per hari, 4-6 mg per kilogram berat badan per hari dengan BB 30-45 kg. Dosis per hari 200 mg diberikan dalam dosis tunggal. Untuk pasien dengan berat badan lebih dari 45 kg, dosis per hari adalah 300 mg diberikan dalam dosis tunggal. Tuberculosis latent dalam monoterapi diberikan 300 mg per hari dengan frekuensi 1 kali per hari dan lama pemberian obat maksimum 6 bulan. Piraginamid dengan dosis 15-30 mg per kilogram berat badan, dosis maksimal sehari 3 gram dengan frekuensi 1 kali sehari selama 2 bulan pertama dari 6 bulan pengobatan. Yang keempat adalah etambutol dengan dosis 15 mg per kilogram berat badan. Jika pengobatannya perlu diulang, dosisnya akan ditingkatkan menjadi 25 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimalnya yaitu 1.600 mg dengan frekuensi 1 kali sehari selama 60 hari. Next. Efek samping penggunaannya, yang pertama ada rifampicin. Efek sampingnya ada gangguan saluran cerna meliputi mual, muntah, diare, dan anemia. Yang kedua, gangguan pada fungsi hati seperti hepatitis, penyakit kuning, hingga kerusakan hati. Yang ketiga, gangguan jantung seperti gangguan irama jantung dan henti jantung. Yang keempat adalah gangguan darah seperti anemia hemolitik, turunnya kadar darah putih leukopenia atau trombositopenia. Dan yang kelima adalah gangguan pada ginjal seperti penurunan jumlah urin. Dan yang terakhir, 6. Perubahan warna urin, keringat, atau air liur menjadi kuning, orange, atau coklat. Yang kedua, Insoniage. Efek sampingnya itu mual, muntah, vertigo, demam, dan anemia. Yang ketiga, piraginamid. Efek sampingnya itu hepatotoksitas, hepatomegali, pembekakan hati, ikterus, penyakit kuning,
gagal hati seperti mual, muntah, urtikaria, biduran, sakit kepala, dan insomnia. Gangguan vaskulernya itu hipertensi, hiperurikemia, atalgia, nyeri sendi. Yang keempat, etambutol, efek sampingnya yaitu sebentar. Hiperurisemia. Oh, iya Bapak, maaf. Dan atralgia. Ya. Lanjut. Yang keempat, etambutol, efek sampingnya neuritis optik, radang pada saraf optik, kemudian buta warna merah atau hijau, nyeri dada atau napas pendek, urin berkurang atau kesulitan buang air kecil, kebas atau kesemutan di tangan maupun kaki, batuk yang disertai dengan demam atau kesulitan bernafas, dan gangguan hati yang bisa ditandai dengan penyakit kuning. Next. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Sudah selesai. Kemudian kontraindikasi obat yang diberikan ada 4, yaitu Suaranya hilang ya. Ya Bapak izin masuk, apakah suaranya terdengar? Ya. Kontraindikasi obat yang diberikan yaitu rifampicin dikontraindikasikan pada kondisi riwayat hipersensitivitas terhadap rifampicin atau komponen obat, kemudian penggunaan bersama dengan vaksin bakteri hidup seperti vaksin BCG, kemudian pasien yang mendapat antivirus seperti antajanavir, darunavir, posamprenavir, sakuinavir, timpranavir. Kemudian Insomniac dikontraindikasikan pada kondisi pasien penyakit hati yang akut seperti hipersensitivitas terhadap insomnia, epilepsi, gangguan fungsi ginjal, dan gangguan psikis. Kemudian, pirazinamid dikontraindikasikan kepada pasien gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas terhadap pirazinamid, gout atau asam urat, wanita hamil dan menyusui. Dan yang terakhir yaitu etambutol dikontraindikasikan kepada pasien hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat tambahan obat, neuritis optik, atau radang pada saraf optik. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak. Balik ke kelompok 2 ya berarti ya, soal nomor 2. Bisa di-search. Ya, berarti ini dia terkena sindrom koroner akut, atau angina pectoris, gitu, nyeri dada ini. Nah, kemudian dikasih STN nitrat untuk menghilangkan nyeri dadanya, kemudian aspirin diberikan untuk mengurangi dari sumbatannya, trombusnya. Nah, kemudian karena ini dia ada hipertensi, maka diberikan obat penghambat ACE dan juga penyekat beta bisoprol. Lanjut. Tujuannya tadi STN itu untuk meredakan nyeri dadanya, jadi memperlebar pembuluh darah di koronernya, istilahnya vasodilatasi. Jadi ini termasuk golongan yang nitrat, STN, isosoprid di nitrat. Aspirin itu merupakan golongan antiplatelet. Jadi dia mencegah terjadinya pembentukan pengelompokan platelet, agregasi platelet. Jadi pembentukan trombus itu, bekuan darah. Nah, caranya itu dia dengan menghambat jalur COX-1 dan juga COX-2 ya. Jadi bukan cuma COX-1, yang benar adalah COX-1 dan COX-2. Jadi non-selektif COX inhibitor namanya. April
Itu termasuk golongan dari ACE inhibitor yang bertujuan menghambat aktivitas kerja renin, angiotensin, dan aldosteron. Sehingga hipertensinya bisa turun. Caranya gimana? Menurunkan volume cairannya di jantungnya, meningkatkan pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi, sehingga hipertensinya bisa diturunkan. Nah, bisoprolol itu termasuk penghambat beta yang selektif terhadap jantung, kardioselektif. Nah, itu caranya sebagai hipertensinya itu dengan menurunkan denyut jantungnya. Jadi beban jantungnya jadi berkurang dengan bisoprolol. Kenapa diberikan 2 obat? Karena ini pasiennya tekanan darahnya tinggi. Coba di slide sebelumnya, berapa tekanan darahnya? 160/100. Berarti kalau 160/100 kita sudah mengatakan ini stage 2. Oh ya, stage 2 ya, stase 2. Kalau stase 2 itu kita harus ya kembali lagi yang ke tadi. Kita bisa memberikan yang 2 jenis obat hipertensi. Dan karena ini hipertensi dengan penyakit jantung koroner, dengan nyeri dada, jadi kita biasanya memberikannya adalah yang captopril dan beta blocker, yang penghambat ACE dan penyekat beta, reseptor beta. Berikanlah captopril dan juga bisoprolol di sini ya. Oke, selanjutnya. Cara pemberiannya semuanya oral, kecuali yang nitrat. Itu diberikan sublingual. Kenapa? Supaya kerjanya cepat. Dari pembuluh darah di daerah lidah itu, nanti dia akan langsung ke sistemik, sirkulasi sistemik. Kalau diabsorpsi dulu, itu terlalu lama. Takutnya jadi terlambat begitu ya. Nah, untuk aspirin itu harus diperhatikan, jangan diberikan sebelum makan, karena dia akan meningkatkan asam lambungnya, bisa pendarahan lambung, bisa mual muntah, gitu ya. Oke, lanjut. Dosisnya ini bisa dilihat saja, dibaca. Ini untuk gagal jantung itu lebih tinggi. Sebentar, balik lagi. Karena untuk gagal jantung tujuannya bukan untuk menghilangkan nyeri dadanya, tapi menurunkan volume cairan di jantungnya itu. Jadi memerlukan dosis yang lebih besar. Tapi biasanya pada gagal jantung dengan penumpukan cairan atau istilahnya congestive heart failure, gagal jantung kongestif, itu biasanya diberikan adalah diuretik. Yang loop diuretik loop furosemid. Ya. Kalau kalian lihat di kuliahnya kembali, itu yang diberikan, bukan yang ISDN. ISDN itu bisa diberikan pada gagal jantung dengan hipertensi. Nah, itu boleh diberikan sebagai lini pertama. Boleh lanjut? Aspirin. Aspirin itu dulu itu dipakai sebagai anti demam, anti inflamasi, analgesik, pereda nyeri gitu ya, pereda nyeri, dan juga antiplatelet. Tapi sekarang yang dipakai hanya sebagai anti untuk penyakit jantung saja, untuk nyeri dada saja. Kenapa? Kita ke slide selanjutnya, ada nggak? Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kenapa kok sekarang hanya untuk kasus angina saja, nyeri dada, penyakit jantung koroner ya. Captopril. Nah, captopril ini menjadi obat ideal untuk penyakit hipertensi seperti yang kayak katakan waktu itu ya. Jadi hampir semua hipertensi dengan penyakit penyerta, hipertensi dengan penyakit jantung, hipertensi dengan
gagal ginjal, hipertensi gagal jantung, hipertensi stroke, dan yang lain sebagainya, itu captopril tetap bisa diberikan. Sama halnya dengan diabetes. Diabetes dengan sakit jantung, dengan stroke, dengan gagal ginjal, itu metformin tetap bisa diberikan. Nah, jadi termasuk obat yang wajib di sini ya. Lanjut. Bisoprolol. Nah, untuk bisoprolol yang harus diperhatikan adalah berikanlah dari dosis paling rendah. Paling rendah dulu berapa? Misalnya 1,25 itu biasanya untuk yang gagal jantung, tapi untuk yang hipertensi bolehlah 2,5 miligram, agak tinggi sedikit. Nah, untuk dinaikkan, itu naikkan dengan bertahap. Biasanya baru sebulan sekali baru dinaikkan dosisnya itu. Karena dia harus berhati-hati dalam memberikan bisoprolol ini. Resiko penurunan denyut jantung, kemudian gangguan irama pada orang yang denyut jantungnya terlalu rendah, atau dinamakan bradyarritmia. Dan juga bisoprolol dan juga ACE inhibitor itu hati-hati, bisa menimbulkan hipotensi atau tensi yang menurun. Bisa dilanjutkan? Efek samping yang paling sering terjadi pada nitrat adalah nyeri kepala. Kemudian flushing, ya flushing, hipotensi itu tensinya jadi rendah, itu. Terus berdebar. Nah, berdebar itu karena tekanan darahnya turun, itu biasanya tubuh punya kompensasi. Nah, kompensasinya adalah denyut jantungnya ditingkatkan supaya tekanan darahnya dinaikkan lagi. Nah, itu yang dinamakan refleks takikardia, jadi pada ISDN. Kemudian ISDN itu kenapa bisa nyeri kepala, kenapa bisa flushing? Karena ada kerja dari ISDN adalah pembelebaran pembuluh darah di seluruh tubuh. Di pembuluh darah koroner itu efeknya bagus, tapi di otak itu pelebaran pembuluh darah di sana itu akan menimbulkan nyeri kepala. Hampir mirip seperti yang migrain. Nyeri kepala yang migrain itu kan terjadi pelebaran pembuluh darah di otaknya. Makanya pada kasus yang migrain itu justru diberikan obat-obat yang tidak melebarkan, tapi menyempitkan pembuluh darah. Itu bisa dengan kafein, kopi, atau dengan ergotamin gitu. Nah, sedangkan di wajah, pelebaran pembuluh darah itu menyebabkan flushing atau wajah yang memerah. Aspirin itu paling sering terjadi efek sampingnya adalah di pencernaan. Dari yang paling ringan itu mual muntah, nyeri nyeri dada itu heartburn itu, atau yang paling parah itu pendarahan. Itu stroke enggak ya? Jadi pendarahannya biasanya pendarahan lambung. Jadi tidak pakai stroke ya. Oh, stroke bisa juga. Misalnya pendarahan di otak itu bisa juga. Tapi yang paling sering terjadi itu yang pendarahan lambung ya. Ya bolehlah, tapi jarang. Yang sering terjadi yang lambung. Lanjut. Lanjutnya. Captopril itu yang keluhan paling sering terjadi adalah batuk kering. Jadi kalau ada pasien hipertensi, kemudian mendapatkan captopril, dia batuk-batuk, jangan dikasih obat batuk. Coba pertimbangkan, jangan-jangan karena captopril ini. Sehingga kalau misalnya memang karena captopril, kita ganti dengan yang satunya, angiotensin reseptor blocker, yang belakangnya sartan itu. Keluhan lain, hiperkaliemia itu peningkatan kalium di dalam darah. Angioedema itu oke. Tekanan darahnya rendah itu oke juga. Bisoprolol, yang keluhan paling sering terjadi adalah terjadi denyut jantungnya menurun, bradikardia.
terus terjadi gangguan aritmia pada denyut jantung yang rendah atau afebrile. Kemudian bisa juga terjadi peningkatan gula darah pada orang diabetes. Lalu terjadi hipotensi juga pada beta blocker, dan khususnya pada yang non-selektif. Bisoprolol ini kan yang selektif terhadap jantung. Kalau yang tidak terlalu selektif itu dia bisa menimbulkan penyempitan saluran napas, bronkokonstriksi, sehingga tidak boleh diberikan pada pasien asma beta blocker ini, penyekat beta. Ada lagi selanjutnya? Nah, kontraindikasinya tadi, kalau ISDN itu dia tidak boleh diberikan pada obat dengan sildenafil. Sildenafil itu pil biru ya, kalau di orang umum itu. Nanti kalian googling saja deh sildenafil itu tujuannya apa ya. Nah, itu kalau diberikan bersamaan, itu dia bisa menurunkan tekanan darahnya 2 kali lipat, sehingga berbahaya. Captopril itu tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena dia akan menimbulkan kecacatan janin. Nah, aspirin tadi yang seperti saya sampaikan itu tidak dipakai lagi untuk pereda demam gitu, untuk anti demam, karena itu akan menimbulkan Reye syndrome. Jadi Reye syndrome itu kalau aspirin diberikan pada anak dengan demam tinggi karena infeksi virus varicella terutama, itu dia akan menimbulkan Reye syndrome dan itu sangat berbahaya. Jadi tidak boleh diberikan sekarang untuk anti demam. Hanya diberikan sebagai anti platelet. Jadi untuk penyakit jantung koroner saja, untuk sakit jantung saja ya. Nggak boleh juga diberikan yang ada pendarahan lambung, pendarahan itu ya tentunya, karena dia akan memperberat pendarahan. Bisoprolol tadi baik-baik dihindari pada pasien yang asma, karena dia akan menimbulkan konstriksi dari saluran nafasnya. Kemudian pada denyut jantung yang menurun, itu juga nggak boleh diberikan bisoprolol. Selanjutnya. Sudah, sampai sini ada yang ditanyakan kasus nomor 2? Ya, kita lanjut ke kasus nomor 3 ya. Ya, di slide show. Di slide show. Halo, coba di slide show. Suara saya kedengeran nggak sih? Jadi tadi saya ngomong, jangan-jangan nggak ada suara. Terdengar, Bapak. Izin masuk terdengar, Bapak. Ya, ini bisa di slide show nggak ya? Nggak bisa. Izin masuk, Bapak. Izin masuk, Pak. Nggak bisa di slide show, Pak. Nggak bisa. Itu yang objek formatting di X aja tadi. Iya, baik, Pak. Klik X-nya, biar agak besar. Itu yang kanan atas dulu, objek formatting. Kanan atas, kanan lagi. Pointernya kanan. Kanan, itu kiri. Nah, yang bawah. Itu X yang bawah dulu. Bawah lagi. Bawahnya arrange. Ya. Kita ke kasus. Ini ada orang sakit TBC, dapat 4 jenis obat ya, rifampicin, INH, pirazidamid, dan etambutol. Oke, lanjut.
Tujuan dari semuanya itu sebenarnya untuk mengeliminasi kuman TBC-nya, namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi keempatnya ini diberikan secara kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena yang pertama pengobatannya jangka panjang. Semua pengobatan infeksi yang jangka panjang, mau tuberkulosis, mau HIV kan seumur hidup, itu diberikan kombinasi yang jangka panjang. Diberikan pemberian obat yang kombinasi, bukan yang obat tunggal saja, misalnya rifampicin saja gitu. Kenapa? Karena kalau diberikan secara tunggal saja, misalnya rifampicin saja, itu akan ada resiko terjadinya resistensi. Jadi dari awal langsung diberikan kombinasi 4 obat yang berbeda. Selanjutnya, semuanya diberikan dalam bentuk oral. Tapi sekarang ada yang namanya fixed dose combination. Jadi 4 itu dikombinasikan dalam satu pil gitu. Digabungkan dalam satu pil. Kenapa? Untuk mengurangi ketidakpatuhan pada pasien. Bayangkan, ini obat ini harus diminum setidaknya itu harus diberikan 4 tablet per hari gitu ya. Itu tentunya orangnya akan resiko tidak patuhnya, malas minum obatnya akan lebih besar, sehingga sekarang diberikan yang gabungan, dikombinasikan jadi satu tablet seperti obat pilek. Itu kalian ingat, obat pilek itu 3 obat dijadikan satu, dipres gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Ini dosisnya bisa dibaca saja ya. Biasanya ini diberikan 6-12 bulan. Biasanya 1 kali sehari. Itu saja 1 kali sehari saja bisa tidak patuh ya. Orangnya bisa lupa atau malas gitu ya. Karena diberikan selama 6-1 tahun gitu. 6 bulan sampai 1 tahun. Apalagi yang pasien TBC ini paling sering terjadi di anak-anak. Bayangkan anak-anak harus minum obat, 4 obat, sampai 1 tahun gitu, misalnya sampai 6 bulan saja, itu akan sangat repot buat anaknya. Lanjut, selanjutnya. Efek sampingnya. Nah, semua rata-rata obat TBC yang harus kalian ingat, efek sampingnya adalah mengganggu fungsi dari hati, mengganggu fungsi liver, itu yang utamanya. Istilah Latinnya itu, istilah bahasa Inggrisnya drug-induced liver injury, DILI ya, drug-induced liver injury. Nah, rata-rata obat TBC itu yang kalau kalian ditanya, ini efek sampingnya apa sih obat TBC itu? Gangguan fungsi livernya. Nah, gangguan yang lain itu misalnya pada rifampicin itu terjadi perubahan urinnya jadi hitam gitu, merah ya, merah seperti berdarah gitu ya. Tapi itu nggak usah khawatir kok, ternyata jangan-jangan bikin berdarah gitu ya, ginjalnya berdarah gitu ya. Nggak usah khawatir, itu karena efek dari rifampicinnya. Isoniazid, pirazinamid itu hampir sama, ya, gangguan fungsi liver. Nah, biasanya yang paling berat itu antara rifampicin, INH, dan pirazinamid itu adalah yang pirazinamidnya. Pirazinamid, kalau biasanya 3 obat itu diberikan, terus terjadi gangguan liver, itu biasanya yang dihentikan adalah yang pirazinamidnya, karena itu yang paling berat resikonya. Rifampicin sama INH tetap wajib diberikan setidaknya sampai 6 bulan. Nah, ethambutol itu biasanya efek sampingnya adalah neuritis optik, jadi terjadi buta warna ya, gangguan warna. Ya, jadinya seperti buta warna itu, ya susah untuk melihat warna merah dan warna hijau. Tapi tidak usah khawatir, itu
biasanya hilang kalau ethambutolnya dihentikan. Jadi kalau misalnya ada gangguan buta warna, itu hentikanlah ethambutol, terus berikan dengan obat TBC yang lain atau yang lini keduanya. Jadi bisa rifampicin, INH, pirazinamid, tambah yang lainnya misalnya. Selanjutnya. Halo, selanjutnya. Slide selanjutnya. Kontraindikasinya, hampir semua obat TBC itu hati-hati pada orang dengan gangguan fungsi livernya, terutama yang pirazinamid, karena dia sangat besar untuk menimbulkan gangguan fungsi hatinya. Ethambutol, hati-hati pada yang ini bukan kontraindikasi ya, tapi efek sampingnya tadi ya, menimbulkan neuritis optik tadi. Rata-rata semuanya kontraindikasi untuk gangguan fungsi liver ya, penderita dengan gangguan fungsi liver. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau kita langsung lanjut ke soal berikutnya? Ya, silakan dilanjutkan kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan kasus untuk nomor 4. Untuk selanjutnya bisa dibacakan kasusnya. Baik, kasus nomor 4 itu seorang wanita umur 60 tahun dirawat di RS karena menderita anemia dengan HB 7,5 dengan riwayat pendarahan saluran cerna 1 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien adalah penderita osteoartritis dan sering mengkonsumsi obat nyeri atau asam melenamat yang diberi sendiri di toko obat. Berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diberikan, jawaban pertanyaan berikut adalah next. Berdasarkan tujuan anti nyeri yang digunakan pasien termasuk dalam klasifikasi apa? Asam mefenamat adalah derivat antranilat dengan khasiat analgetis, antipiretis, dan anti radang yang termasuk obat antiinflamasi non-steroid dan golongan obat keras. Berdasarkan kasus di atas, obat anti nyeri yang diberikan termasuk pada tujuan mengatasi gejala penyakit simptomatik, di mana pada osteoartritis, obat golongan ini dapat mengurangi radang yang terjadi di sendi dan sekitarnya, sehingga rasa nyeri akan jauh berkurang. Next. Yang kedua, bagaimana cara pemberian obat pada pasien tersebut? Obat anti nyeri asam mefenamat yaitu obat berbentuk tablet di mana cara pemberian peroral melalui mulut dengan memperhatikan prinsip pemberian obat pada pasien. Next. Selanjutnya, berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat tersebut. Jadi berdasarkan Guideline Management of Osteoarthritis, asam mefenamat memiliki dosis dari 250 sampai 500 mg setiap 6 sampai 8 jam dengan dosis maksimalnya 1.500 mg per hari. Sebanyak 2 resep di mana 100%-nya itu dinyatakan tepat dosis karena frekuensi pemberiannya sebanyak 3 kali 500 mg sehari. Slide berikutnya. Yang keempat, apa efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaan anti nyeri tersebut? Secara garis besarnya itu penggunaan obat analgetik yang tidak tepat bisa menyebabkan iritasi pada lambung atau saluran cerna serta rasa sakit yang dialami tidak dapat berkurang. Penggunaan obat analgetik jangka panjang juga dapat memicu kerusakan pada ginjal dan hati, terutama pada pasien yang memiliki riwayat gangguan gastrointestinal dan pasien lansia, menurut Makmum 2009. Selanjutnya, efek samping lain yang dapat ditimbulkan itu ada sakit kepala, gugup, serta muntah. Selanjutnya ada diare,
hematemesis atau muntah darah, hematuria atau darah dalam urin, kemudian penglihatan kabur, ruam pada kulit, gatal dan bengkak, sakit tenggorokan, dan demam. Selanjutnya juga ada anemia, karena anemia juga dilaporkan terjadi pada pasien yang menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Next, berikutnya. Untuk soal yang kelima, apa kontraindikasi obat yang diberikan? Asam mefenama tidak boleh digunakan untuk memiliki riwayat alergi terhadap obat asam mefenamat, aspirin, atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya, misalnya ibuprofen dan celecoxib. Selanjutnya, pasien yang akan atau telah menjalani operasi bypass jantung, selanjutnya pasien yang memiliki masalah ginjal, hati, serta pasien yang menderita asma, urtikaria atau radang, atau tukak pada lambung atau usus. Kemudian pada pasien yang sedang hamil, terutama di 3 bulan terakhir, dan pada penderita demam berdarah karena menginduksi kebocoran kapiler dan gagal jantung. Untuk kasus nomor 4, cukup sampai demikian. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jeffy. Ya, kembali lagi. Jangan di stop share ya, dibalikan lagi kan langsung diskusi. Ya, balik ke awal. Yang soal dulu. Nah, ini apa? Soal kasus. Ya. Nah, ini ceritanya dia ada nyeri sendi. Nyeri sendi osteoartritis gitu ya. Nah, kemudian dia terjadi pendarahan lambung. Kemudian karena pendarahan terjadi anemia. HB-nya segitu. Oke, lanjut. Nah, tujuannya sebenarnya diberikan obat antiinflamasi. Nah, sebenarnya selain asam mefenamat yang lebih sering terjadi kasusnya adalah yang aspirin sebenarnya. Obat aspirin karena dia antiinflamasi yang memang khusus untuk nyeri sendi, kemudian juga resiko pendarahan lambungnya cukup besar sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak, kemudian HB-nya jadi turun secara drastis. Nah, namun asam mefenamat mungkin bisa saja mempunyai mekanisme yang serupa. Jadi asam mefenamat dan juga aspirin itu masuk ke obat antiinflamasi non-steroid OAINS. Nah, itu mempunyai efek antiinflamasi sehingga nyerinya bisa berkurang. Kenapa? Karena nyeri itu dibagi menjadi nyeri nociceptif dan juga nyeri neurogenik dan atau nyeri gabungan dari kedua nyeri itu. Untuk nyeri yang paling banyak terjadi di sekitar kita adalah yang nociceptif. Nyeri nociceptif itu nyeri yang timbul karena adanya reaksi inflamasi atau peradangan. Nah, salah satu nyeri nociceptif itu adalah pada nyeri sendi ini, osteoartritis ini ya, radang sendi. Nah, karena radang sendi ini, sehingga untuk mengobatinya, untuk menghilangkan nyerinya, kita hilangkan radangnya atau inflamasinya dengan OAINS ini, obat anti-inflamasi non-steroid. Itu di paragraf kedua ya. Anti radang yang termasuk obat anti-inflamasi non-steroid itu singkatannya OAINS. Kalau orang barat itu NSAID, non-steroid anti-inflammation drug. Nah, nyeri neurogenik itu biasanya nyeri-nyeri pada
nyeri di tulang nyeri langsung di sarafnya gitu, misalnya nyeri pada tulang belakang, hernia nucleus pulposus itu kayak ada kayak penonjolan di tulang belakangnya itu, biasanya nyeri tulang punggung itu. Nah, kalau yang gabungan masih septik dan neurogenik itu biasanya pada kanker. Nyerinya gabungan, makanya nyerinya hebat pada nyeri kanker. Selanjutnya, pemberiannya ini bisa per oral, tapi karena per oral, obat OAINS ini, itu resikonya adalah terjadi pendarahan di lambung tadi ya. Sehingga terutama kalau yang aspirin, itu pendarahannya bisa besar, sehingga menyebabkan pendarahan masif. Hemoglobinnya jadi turun drastis. Lanjutkan. Dosisnya ini bisa dibaca ya. Nah, ini kalian harus membedakan antara asam mefenamat, ibuprofen, dan aspirin. Itu beda obat ya. Nah, yang dibahas ini adalah asam mefenamat, tapi yang ditulis di sini adalah yang ibuprofen. Jadi bukan itu yang dimaksud. Biasanya asam mefenamat itu dosisnya sama seperti paracetamol, diberikan 3 kali 500 mg per hari. Nah, bisa juga kita berikan yang aspirin ya. Atau kalau ibuprofen itu dosisnya. Oke, lanjut. Efek samping paling sering tadi gangguan pencernaan. Bisa yang paling mudahnya adalah mual muntah yang paling ringan. Kemudian paling berat itu bisa pendarahan di lambung, muntah darah, hematemesis. Muntahnya itu warnanya hitam karena darah kalau tercampur dengan asam lambung dia akan menjadi hitam, hematemesis. Bisa saja pendarahan di yang lainnya selain di lambung, di urin, nanti hematuria, stroke pendarahan juga bisa gitu ya, terutama pada yang aspirin gitu. Kemudian kenapa bisa terjadi anemi? Ya karena pendarahannya masif, banyak pendarahan, karena terjadi banyak pendarahan, jadi terjadi anemi, hemoglobinnya turun. Solusinya adalah diatasi sumber pendarahannya apa? Saya dengan pendarahan lambung, jadi pendarahan lambungnya diobati. Dan mungkin kalau terlalu berat diberikan transfusi darah. Selanjutnya, kontraindikasi tadi pada pasien-pasien dengan pendarahan, ada risiko perdarahan, gangguan pembukuan darah, terus pada yang sudah ada riwayat pendarahan, ada riwayat MAH gitu ya, tukat lambung ya, ulcus pepticum, ulcus duodenum, radang atau tukat pada lambung atau usus. Nah, untuk aspirin, NSAID, itu dia juga hati-hati pada asma, jadi dia dapat menimbulkan serangan asma. Hati-hati ya. Untuk yang sedang hamil itu hati-hati juga. Diberikan biasanya yang heparin, bukan yang aspirin, karena obat aspirin ini dia dapat menembus plasenta, sehingga bayi juga bisa pendarahan. Jadi biasanya diberikan yang heparin. Itu tidak menembus plasenta. Lanjutnya. Habis. Oke. Sebentar. Oke, untuk kelompok 5, pertanyaan nomor 5 dan 6, tolong di stop share. 5 dan 6, saya undi ya. Bapak izin masuk? Ya. Untuk kelompok 5 itu ada Pak, yang tidak ada untuk materi kasus yang 6. Oh, boleh. Ya udah, silakan yang 5. Izin share screen ya Pak? Ya, silakan.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Jeffy dan teman-teman satu Benars. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kasus 5, seorang anak usia 11 bulan mengalami diare sejak 2 hari lalu, mencret lebih dari 5 kali sehari, konsistensi cair ampas tidak disertai darah atau lendir, mencret disertai muntah dan suhu tubuh anak panas. Hasil pemeriksaan fisik berat badan 8 kg, suhu 38,5 derajat Celcius, ubun-ubun besar agak cekung, air mata positif, bibir dan mukosa lidah kering. Turgor agak lambat kembali, yaitu kurang dari 2 detik. Dokter mendiagnosis pasien mengalami diare akut dengan dehidrasi ringan sedang. Pasien diberi oralit, paracetamol, domperidon, dan Lactobe. Next. Berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diberikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa? Obat oralit, obat bebas, termasuk dalam klasifikasi obat elektrolit, yaitu mencegah dan mengatasi diare. Yang kedua, paracetamol, obat bebas, termasuk dalam klasifikasi obat analgesik non-opiat dan antipiretik, yaitu untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Yang ketiga, domperidon, obat keras, termasuk dalam klasifikasi obat antiemetik atau anti muntah. Yang terakhir, Lactobe, obat bebas, termasuk dalam klasifikasi obat probiotik atau anti diare. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pemberiannya? Yang pertama, obat oralit melalui rute oral atau serbuk larutan. Larutkan 1 saset oralit ke dalam 1 gelas 200 ml air putih matang, kemudian aduk hingga larut. Yang kedua, paracetamol. Paracetamol tersedia dalam bentuk sediaan oral, intravena, dan rektal. Yang ketiga, domperidon, bentuknya ada oral dan rektal, dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Dan yang terakhir, Lactobe melalui rute oral atau bubuk. Lactobe dapat dikonsumsi dengan dicampurkan ke dalam susu, es krim, atau yogurt. Next. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian masing-masing obat tersebut? Yang pertama, oralit. Oralit dapat dikonsumsi sesuai atau tanpa resep dokter. Dosis untuk dewasa 3 jam pertama 12 gelas, selanjutnya 2 gelas setiap kali diare. Dosis untuk 5-12 tahun, 3 jam pertama 6 gelas, selanjutnya 1,5 gelas. Dosis untuk 1-5 tahun, 3 jam pertama 3 gelas, selanjutnya 1 gelas. Dosis untuk di bawah 1 tahun, 3 jam pertama 1,5 gelas, selanjutnya setengah gelas. Lalu untuk obat paracetamol, dosis untuk dewasa 500-1000 mg atau 10-15 mg per kilogram berat badan, tiap 4-6 jam. Dosis maksimal 4000 mg per hari. Lalu untuk bayi dan anak, 10-15 mg per kilogram berat badan, tiap 4-6 jam. Dosis tidak boleh lebih dari 15 mg per kilogram berat badan per dosis. Next. Lalu obat domperidon dengan bentuk obat oral. Yang pertama untuk meredakan mual dan muntah pada orang dewasa dan anak usia di atas 12 tahun atau berat badan di atas 35 kg. Dosis 10 mg diminum 3 kali sehari dan dosis maksimum sebanyak 30 mg per hari. Kedua, dosis domperidon untuk anak usia kurang dari 12 tahun dengan berat badan maksimum 35 kg. Berikan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Dan domperidon untuk anak dikonsumsi hingga 3 kali sehari dengan dosis maksimum 0,75 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga, mengobati gangguan pergerakan saluran pencernaan. Untuk orang dewasa dikonsumsi dengan dosis 10 mg per hingga 3 kali sehari dengan dosis maksimum
30 mg per hari. Lalu selanjutnya untuk bentuk obat suppositoria, yang pertama untuk meredakan mual dan muntah untuk orang dewasa dan anak usia di atas 12 tahun dengan dosis 30 mg diberikan 2 kali sehari. Lalu untuk anak usia kurang dari 12 tahun dengan berat badan lebih dari 15 kg diberikan dengan dosis 0,75 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Lalu obat Lactobe, dosis Lactobe yang dianjurkan untuk anak usia 1-6 tahun adalah 3 saset sehari. Sedangkan untuk anak usia di bawah 1 tahun, dosisnya adalah 2 saset per hari. Bisa di next. Selanjutnya, ada apa efek samping yang dapat ditimbulkan karena penggunaan obat yang diberikan. Yang pertama, oralit. Efek samping yang pada oralit ini umumnya ditoleransi dengan baik oleh tubuh, namun efek sampingnya itu perlu diperhatikan, yaitu dapat terjadi perut kembung, nyeri pada abdomen, dan hipernatremia. Untuk paracetamol, ini umumnya jarang menimbulkan efek samping, namun jika digunakan secara berlebihan, dapat muncul beberapa efek samping seperti sakit kepala, mual atau muntah, sulit tidur, perut bagian atas terasa sakit, urin berwarna gelap, lelah yang tidak biasa, dan penyakit kuning. Untuk efek samping dari domperidone ini terjadi setelah mengkonsumsi itu adalah mulut terasa kering. Ada juga efek samping lainnya itu terjadi pusing, sakit kepala, cemas, denyut jantung meningkat, diare, mengantuk, dan nyeri di area payudara. Untuk efek samping Lactobe ini terjadi adalah terasa perut kembung, rasanya tidak nyaman pada perut. Pada beberapa orang biasanya muncul reaksi alergi terhadap bahan yang terkandung di dalam produk. Selanjutnya, apa kontraindikasi obat yang diberikan? Kontraindikasi obat pada oralit itu tidak semua orang boleh menggunakan obat ini karena sesuai kondisinya. Jika sedang mengalami anuria atau ketidakmampuan ginjal memproduksi urin, atau oliguria atau terlalu sedikitnya produksi ginjal. Selanjutnya pada seorang yang dengan kondisi malabsorpsi glukosa, biasanya ini dapat dilihat dari keluaran fesesnya yang berlebih dan banyak mengandung glukosa. Selanjutnya pada pasien yang mengalami dehidrasi parah yang disertai kejang, pemberian rehidrasi oral seperti akan terlalu lambat sehingga perlu penanganan rehidrasi secara parenteral. Selanjutnya ada kontraindikasi obat pada paracetamol. Paracetamol ini tidak dapat digunakan pada pasien memiliki hipersensitivitas terhadap paracetamol dan penyakit hepar aktif derajat berat. Selanjutnya kontraindikasi obat pada domperidone itu dikontraindikasikan pada pasien memiliki hipersensitivitas terhadap domperidone, adanya gangguan jantung seperti gagal jantung, kongestif, dan pasien tumor hipofisis yang mengalami peningkatan kadar prolaktin atau prolaktinoma. Selanjutnya, kontraindikasi obat pada Lactobe itu hindari pada pasien yang hipersensitif terhadap kandungan di dalam produk. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Ya, langsung ke awal. Oke, sebentar. Jadi ini anak 11 bulan ya. Kalau 11 bulan itu bisa dibilang bayi ya. Bayi 11 bulan, diare 2 hari, pet. Nanti kategori mindset dibaca berapa kali sudah bisa dimasukkan rekomendasi. Ya, biasanya lebih dari 5 kali. Tidak disertai konsistennya cair, tidak ada darah atau lendir. Kalau ada darah atau lendir itu biasanya karena ada bakteri.
Kemudian ada muntah juga, ada muntah, berat badannya 8 kilo, nanti dibaca apakah 8 kilo itu normal untuk anak bayi 11 bulan, kemudian ada demam, kemudian ada tanda-tanda dehidrasi, agak cekung, air mata yang positif, gitu. Apa itu yang harus diperhatikan itu adalah diare, yang harus diperhatikan pada diare adalah dehidrasinya. Jadi pengobatan diare pada anak adalah pengobatan dehidrasinya, direhidrasi, pemberian cairan lagi gitu. Kan kalau berbeda kalau orang dewasa itu diberikan apa namanya anti diare, norit atau diapet ya, tapi diapet itu herbal ya, bukan norit gitu, kaolin-pektin. Tapi pada anak nggak boleh diberikan itu karena rata-rata diare anak itu adalah virus sehingga dia akan sembuh dengan sendirinya, tapi kita harus mempertahankan penggantian cairannya dengan rehidrasi. Itu yang harus diwaspadai, apakah dia hanya ringan atau sudah sampai ke berat. Kalau di sini itu tanda-tandanya lebih ke ringan, nanti dicari tanda-tanda dehidrasi ringan, sedang, sama berat ya. Kemudian diberi oralit, paracetamol, domperidone, dan Lactobie. Lanjut. Sebenarnya obat penting di sini adalah oralitnya, karena dia untuk mengatasi kehilangan cairan dan elektrolitnya. Jadi jangan hanya diberikan air biasa, tapi diberikan air yang ada elektrolitnya, karena diare itu dia kehilangan cairan dan elektrolit. Diberikan oralit. Oralit berapa bebas, terserah sebisanya dengan anak itu. Kalau misalnya masih bayi ini bisa diberikan ASI, bisa diberikan pemberian ASI juga gitu. Atau kalau misalnya ASI eksklusif, misalnya 6 bulan pertama ya diberikan aja ASI, nggak usah diberikan oralit, berilah ASI sebanyak-banyaknya. Kalau udah 11 bulan, oke, dikasih oralit. Kemudian paracetamol untuk obat demamnya diturunkan, untuk demamnya itu penting juga karena diare biasanya infeksi virus, demamnya biasanya cukup tinggi. Nah, domperidone harus hati-hati. Karena ini termasuk anti muntah ya. Apa anti muntah yang apa yang harus hati-hati ya diberikan pada yang bayi seperti ini ya. Nah, Lactobie itu nggak apa-apa, itu kayak probiotik, kayak sejenis yogurt gitu yang mengandung flora usus yang menyehatkan seperti itu. Itu hanya tambahan saja. Tapi yang paling penting adalah oralit, untuk demamnya ya paracetamol dan dikasih anti muntah. Semuanya diberikan oral. Kalau oralit itu bubuk, dilarutkan dalam saset dalam air, nanti diaduk diminum. Paracetamol itu biasanya kalau bayi diminumkan dalam bentuk sirup. Domperidone juga bisa sirup, bisa rektal. Terutama kalau yang panas tinggi, paracetamol juga biasanya diberikan juga rektal. Nah, kalau Lactobie ini bubuk, jadi dia bisa dicampurkan ke mana saja bebas gitu. Selanjutnya. Dosisnya oralit terserah sebenarnya. Semampunya anaknya, berikan sebanyak-banyaknya. Kalau paracetamol untuk bayi itu 10-15 mg per kilogram berat badan. Usahakan intervalnya jaraknya adalah 4-6 jam. Itu lanjut. Domperidone, nah ini harus hati-hati diberikannya. Harus diberikan sesuai dosis, nanti bisa dibaca. Nah, Lactobie ini itu yang flora usus normal, itu sebenarnya untuk tambahan saja untuk Lactobie ya, untuk menggantikan yang patogen dengan yang normal ini. Selanjutnya, efek sampingnya rata-rata justru oralit malah aman ya, jadi menghindari komplikasi gangguan elektrolit gitu. Kalau paracetamol juga aman, lebih dibilang aman juga. Efek samping yang berat mungkin yang merusak livernya, tapi itu sebenarnya juga kalau diberikan dosis yang sangat tinggi. Nah, mungkin yang harus ini ya domperidone ini. Meskipun juga mungkin lebih ke mulut kering gitu ya. Dan Lactobie itu juga termasuk aman juga. Ya paling perutnya kembung karena ada sebah gitu ya, karena ada
ada flora usus normal. Tapi ya, seperti kalian minum minuman yang ada flora ususnya itu ya, yang minuman terkenal itu kan tidak ada efek apa-apa ya. Jadi bisa dibilang normal. Mungkin ya pada kasus tertentu ada yang alergi, mungkin bisa saja. Gitu. Lanjut. Lanjut. Oh, selesai ya. Berarti ini ada 5 kelompok. Halo? Izin menjawab Bapak, iya betul. Oke. Terakhir saya undi ya. Lihat ya. Saya undi ya. Oke. Nomor 5 ya. Silahkan nomor 5. Ya, baik. Izin melanjutkan untuk kasus 6. Seorang wanita umur 40 tahun, penderita SLE, dirawat di rumah sakit. Pasien sudah menderita SLE sejak 2 tahun lalu dan secara rutin mengkonsumsi metilprednisolon yang diresepkan oleh dokter. Next. Berdasarkan kondisi pasien dan obat yang diberikan, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan tujuan pemberiannya, obat yang diberikan termasuk dalam klasifikasi apa? Metilprednisolon, obat keras, merupakan obat yang termasuk dalam golongan kortikosteroid yang bekerja untuk meredakan peradangan. Yang kedua, bagaimana cara pemberiannya? Yaitu melalui bentuk tablet, melalui suntikan pembuluh darah vena atau intravena. Yang ketiga, melalui suntikan otot atau intramuskular. Yang keempat, melalui suntikan langsung pada sendi intraartikular. Yang kelima, melalui suntikan langsung pada lesi atau lokasi yang sakit, intralesi. Next. Berapa dosis, frekuensi, dan lama pemberian metilprednisolon untuk penderita SLE? Yang pertama ada bentuk tablet. Tujuannya mengatasi peradangan pada kondisi tertentu seperti lupus atau multiple sklerosis. Untuk dosis untuk dewasa 2-60 mg per hari yang dibagi menjadi 1-4 kali pemberian tergantung jenis penyakit yang sedang diobati. Dosis untuk anak-anak, metilprednisolon sodium succinate 0,5 sampai 1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Pemberian obat dilakukan tiap 6-12 jam. Lalu selanjutnya tujuan meredakan reaksi alergi. Dosis untuk dewasa 4-24 mg per hari yang dibagi menjadi 1-4 kali jadwal konsumsi. Selanjutnya ada dalam bentuk suntikan melalui pembuluh darah intravena. Sebelumnya di slide 28. Nah, ya. Untuk tujuan meredakan peradangan, dosis untuk dewasa metilprednisolon sodium succinate 10-500 mg per hari, dosis kurang dari 250 mg diberikan dengan suntikan selama minimal 5 menit. Sementara dosis lebih dari 250 mg diberikan dengan suntikan perlahan selama minimal 30 menit. Dosis untuk anak-anak 0,5 sampai 1,7 mg per kilogram berat badan per hari.
Iya, Bapak maaf sebelumnya untuk share screen-nya tadi ada gangguan. Selanjutnya ada tujuan kedua dari suntikan melalui intravena, yaitu tujuannya yang kedua adalah meredakan asma berat atau status asmatikus. Pada dewasa biasanya methaperoxide sodium succinate itu diberikan 40 mg. Dosisnya dapat diulang tergantung respon tubuh pasien. Pada anak-anak, methylprednisolone sodium succinate ini diberikan 1-4 mg per kilogram berat badan per hari selama 1-3 hari. Selanjutnya, tujuan yang ketiga itu untuk mencegah reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi organ. Pada dewasa itu diberikan 500 hingga 1000 mg per hari. Dosisnya itu dapat diulang sampai kondisi pasien stabil. Biasanya tidak lebih dari 3 hari. Pada anak-anak biasanya diberikan 10-20 mg per kilogram berat badan per hari selama 1-3 hari dengan dosis maksimal 1000 mg per hari. Selanjutnya melalui bentuk suntikan melalui otot dalam injeksi intramuskuler. Tujuannya ini untuk meredakan peradangan. Pada dewasa biasanya diberikan 10-80 mg per hari atau dalam 1-2 minggu sekali. Pada anak-anak biasanya diberikan 0,5-1,7 per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya ada bentuk suntikan langsung pada sendi atau intraartikular. Tujuannya ini untuk meredakan peradangan. Pada dewasa ini biasanya diberikan 4-80 mg. Dosisnya ini dapat diulang tiap 1-5 minggu tergantung respon pasien terhadap pengobatan. Selanjutnya, bentuk suntikan langsung pada lesi atau lokasi yang sakit atau intralesi. Itu tujuannya pertama untuk mengatasi peradangan. Pada dewasa biasanya diberikan 20-60 mg setiap 1-5 minggu sekali, tergantung respon pasien terhadap pengobatan. Selanjutnya tujuan yang kedua itu untuk mengatasi dermatosis atau peradangan pada kulit yang respon terhadap kortikosteroid. Pada dewasa biasanya diberikan 20-60 mg sebanyak 1-4 kali. Jarak pemberian antar dosisnya itu tergantung pada jenis lesi dan durasi kesembuhan dari suntikan pertama. Selanjutnya, untuk efek samping yang timbul kegunaan methylprednisolone terus-menerus itu sakit kepala, mual, muntah, naiknya berat badan, rasa bingung, gelisah, bengkak pada pergelangan kaki atau tangan, masalah kulit, jerawat atau kulit tipis, lemas otot, depresi, dan tekanan darah tinggi. Untuk kontraindikasi obat ini, pada berbagai keadaan seperti adanya riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini atau komponennya, serta pada pasien dengan injeksi punggal sismetik. Sekian. Ya, kembali ke awal. Ya, kalau ini penyakit lupus ya. Jadi penyakit lupus autoimun, jadi ada aktivasi sistem imun yang berlebihan gitu. Kemudian jadi diberikan obat yang dapat menurunkan proses imun yang berlebihan dengan methylprednisolone. Ini adalah golongan steroid. Lanjut.
Nah, ini adalah golongan steroid. Biasanya fungsinya adalah untuk antiinflamasi, peradangan, dan untuk menurunkan imunitas, imunosupresan. Nah, kalau yang untuk ini, itu bukan sebagai antiinflamasi, tapi untuk yang imunosupresan. Ya, nanti diganti ya. Cara pemberian ada banyak, tablet, intravena, apa, tapi topikal untuk yang di kulit ya. Tapi untuk yang ini biasanya diberikan dalam bentuk yang tablet, yang paling sering. Selanjutnya, dosisnya kalau untuk menurunkan imun itu diberikan bertahap, misalnya dari 2 mg per hari, kemudian diberikan bertahap. Nah, yang paling penting adalah jangan diberikan langsung dosis yang meningkat, karena itu dia akan menimbulkan efek samping yang berat ya. Biasanya kalau untuk SLE ini diberikannya tablet ya, jadi tidak perlu dijelaskan yang intravenanya, itu di skip aja. Lanjut. Ya, ini otot juga untuk sekedar tahu aja ya. Untuk misalnya untuk intravena, mungkin untuk transplantasi organ, atau untuk status asma. Asma itu sebenarnya bukan intravena, tapi pakai inhalasi ya. Di asap. Asapnya itu ada steroidnya. Lanjut. Kalau untuk nyeri sendi tadi, yang kasus sebelumnya, osteoartritis. Nah, itu biasanya disuntikkan ke sendinya, interartikular. Tadi ya, yang steroid itu. Biasanya ini. Oke, lanjut. Efek sampingnya banyak. Nah, hati-hati makanya. Dalam pemberian steroid, jangan sembarangan mengkonsumsi steroid. Terutama apa? Pada pasien-pasien dengan orang dengan infeksi, apalagi sekarang COVID, paling sering kan berikan steroid. Kemudian batuk pilek diberikan steroid. Efek sampingnya banyak. Peningkatan tekanan darah, diabetes, katarak, ginekomastia, atau jadi yang laki-laki itu ada pertumbuhan payudara, kemudian yang perempuan suaranya jadi seperti laki-laki, pertumbuhan jakun, jadi rata itunya, kalau yang perempuan berat badan naik, terus macam-macam. Nanti tinggal dicari. Hampir semua keluhan ada pada steroid. Kontraindikasinya biasanya tidak diberikan pada orang-orang yang dengan kelainan imun. Jadi kalau imunnya terlalu rendah, seperti pasien diabetes, HIV, itu jangan diberikan steroid. Dan juga yang dengan infeksi, sebenarnya infeksi yang sistemik, itu jangan diberikan steroid. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Kalau cukup, kita akhiri. Silakan kalau yang mau screen capture. Izin buat dokumentasi ya, Bapak. Ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2. Untuk Dela, Erika, bisa on cam? Yuk, langsung aja yuk. Saya masih ada kegiatan 1, 2, 3. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ketemu lagi besok jam 10 ya. Betul ya? Oke, ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi menuju siang. Selamat beraktivitas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Bapak. Ke BR, Oh iya, ini ada BR ya? SS jangan lupa.